Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan penyertaan-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 bersama saya Cornelia Junia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti materi kita pada pagi hari ini. Ini pertemuan pertama kita di semester 2. Dan materi kita hari ini mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita, siswa mampu mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi dari teks tanggapan. Sebelumnya, kalian tentu pernah melihat gambar teman kalian atau karangan puisi dari teman kalian. Tanpa kalian sadari, kalian pasti mengatakan, wah gambar kamu sangat bagus, warna-warna yang kamu pilih sangat-sangat indah. Atau ketika kalian membaca puisi dari teman kalian, pasti kalian mengatakan, wah kata-katanya sangat menyentuh. Tanpa kalian sadari, kalian menanggapi dengan santun hal atau sesuatu yang teman kalian buat. Baik. Apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan berisi pendapat tentang sesuatu, misalnya menanggapi karya lukis, karya sastra, atau kebijakan yang ada, kebijakan pemerintah ya. Karya sastra itu bisa berupa cerpen, pantun, puisi, dan sebagainya. Sedangkan memberikan tanggapan adalah cara seseorang menyampaikan respon terhadap sesuatu atau hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Memberikan tanggapan secara santun. Santun itu sopan, bahasanya yang enak didengar. Baik, teks tanggapan dapat berupa pujian, sanggahan, maupun kritik. Pujian pada intinya berisi ulasan, keunggulan atau kebaikan dari sesuatu yang ditanggapi. Sedangkan sanggahan dan kritik akan menyoal kelemahan dan kekurangan dari suatu karya tersebut, ya. Itu perbedaan dari pujian dan sanggahan. Isi teks tanggapan mencakup apa yang ditanggapi, karya objek yang ditanggapi, siapa yang menanggapi, dan bentuk tanggapan berupa pujian, sanggahan, atau kritik. Mari kita lihat di sini ada model teks tanggapan, tulisan, ulasan atau berupa pujian ya, karya seni. Konteksnya ini pelukisnya Avandi, tahun karya 1981, judul Kebun Cengkeh, media yang dipergunakan cat minyak dan kanvas. Mari kita lihat teks tanggapannya. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Avandi melukis sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami. Tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Avandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Avandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Avandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasi sebagai seorang pelukis maestro ternama. Baik, ini adalah contoh dari teks tanggapan. Yang berwarna merah ini penilaiannya bersifat pujian ya. Mari kita mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Yang pertama, karya apa yang ditanggapi.
Ini karya yang ditanggapi adalah lukisan kebun cengkeh. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yang menghasilkan karyanya sang maestro Avandi. Siapa yang menanggapi? Siapa yang menanggapi ini? Anonim. Anonim itu tidak menyantumkan nama. Bisa kita lihat di sini, tidak ada orang yang tidak ada nama yang disebutkan siapa yang menanggapi. Bagaimana bentuk tanggapan? Bentuk tanggapan berupa pujian karena hanya menyajikan unsur-unsur kebaikan dari objek yang ditanggapi. Yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya dimulai dengan sajian konteks berupa nama pelukis, deskripsi tentang lukisan berupa pemandangan alam di kebun cengkeh, figur manusia dan tampilan matahari, dan pujian berupa keunikan dan kualitas imajinasi Avandi yang tinggi. Baik, mari kita menyimpulkan nih. Menyimpulkan berarti menyatukan hasil identifikasi. Jadi hasil identifikasi ini dari atas sampai ke bawah itu disatukan dan boleh ditambahkan dengan kata-kata yang lain. Ini lukisan kebun cengkeh karya Maestro Avandi telah ditanggapi oleh seorang tanpa nama atau anonim. Bentuk tanggapan berupa pujian karena hanya menyajikan unsur-unsur kebaikan dari objek yang ditanggapi. Dimulai dengan sajian konteks berupa nama pelukis, deskripsi tentang lukisan berupa pemandangan alam di kebun cengkeh, figur manusia dan tampilan matahari, dan pujian berupa keunikan dan kualitas imajinasi Avandi yang tinggi. Nah, yang kedua berikutnya kita menyimpulkan. Menyimpulkan ini dari kita simpulkan semua ringkasan tadi. Jadikan hanya satu kalimat saja, jadi tidak perlu panjang lebar seperti ringkasan tadi. Kita simpulkan hanya jadikan satu kalimat saja. Lukisan kebun cengkeh karya Maestro Avandi telah ditanggapi dalam bentuk pujian bahwa lukisan tersebut memiliki keunikan dan mencerminkan kualitas imajinasi Avandi yang tinggi. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu akan berikan tugas. Tugasnya hanya 2 saja. Silakan kalian baca teks tanggapan perjalanan panjang pilkada serentak di LKS halaman 2. Jadi silakan kalian buka LKS kalian, LKS Bahasa Indonesia halaman 2. Di situ ada teks tanggapan perjalanan panjang pilkada serentak. Setelah itu silakan kalian isi tabel di bawah ini ya, seperti yang Ibu contohkan tadi. Setelah itu yang kedua, simpulkan isi teks, jadi dibuat kesimpulan ya. Dan yang terakhir silakan kirim ke Google Classroom. Jangan dikirim ke WA Ibu ya, karena HP Ibu tidak cukup memorinya untuk menerima data-data yang masuk ya. Silakan kirim hasil pekerjaan kalian di Google Classroom. Baik, ini saja materi dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.